Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran dari salawat dan salam melalui Allah selalu kita lipat curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, hari ini bertemu lagi dengan ibu Wiwi Kurniasi. Kita akan belajar tema 4, sub 2 dan 3. Ya, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, silakan dipersiapkan buku penanya masing-masing. Ingat, tema 4, sub 2 dan 3. Diawali dengan tema 4, sub tema 2. Ya, kita akan belajar tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Ya, pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya, nah, interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Ya, pembangunannya seperti apa yang dilakukan dalam aspek bahasa? Yang pertama, tentunya bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Ya, kan ada mata pelajaran di dalam pelajaran tematik ada muatan bahasa Indonesia. Ya, kemudian kita ketika KBM pun menggunakan bahasa Indonesia juga. Meskipun kita belajarnya di wilayah Jawa Barat, tetapi kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya, itu nyambung sama yang kedua ya, bahasa Indonesia digunakan di sekolah. Ya, tadi. Jadi meskipun kita tinggalnya di Jawa Barat, tapi tetap belajarnya menggunakan bahasa Indonesia. Sama di provinsi-provinsi lain pun mereka ketika proses pembelajaran menggunakan bahasanya bahasa Indonesia. Ya. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Ya. Kemudian yang keempatnya, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Nah, Masya Allah ya, negara Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi. Bahasa daerahnya lebih bahkan dari 34. Ya, seperti di Sumatera Selatan ada memiliki bahasa daerahnya satu yang menggunakan o misalnya, lagi apa misalnya. Tapi di wilayah Sumatera Selatan yang lain ada juga yang pakai misalnya lagi apa. Nah, itu jadi satu provinsi aja ada yang memiliki 2 sampai 3 bahasa ya. Nah, kita terdiri dari 34 provinsi, Masya Allah. Ya, banyak sekali ya bahasa daerah yang tentunya menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kalau negara-negara lain mungkin tidak seperti negara Indonesia yang bahasanya banyak itu ya. Sekarang kita lanjut interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya yang kedua. Itu dalam pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Nah, seperti apa pembangunannya? 1. Melestarikan adat istiadat, melestarikan kebiasaan-kebiasaan di suatu daerah itu diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya ya. Nah, itu. Kemudian yang keduanya, melaksanakan norma-norma
atau aturan-aturan yang terdapat dalam suatu adat istiadat ya. Biasanya setiap daerah itu juga sama memiliki aturan-aturan, norma-norma masing-masing setiap daerah ya. Itu untuk melestarikan di suatu daerah tersebut ya. Yang ketiganya, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Contohnya mengolah sumber daya alam. Jadi mengolah sumber daya alamnya itu diolah dengan bijak. Nah, misalnya kalau kita ingin membuat suatu mebel yang membutuhkan kayu yang banyak, misalnya kita tanaman-tanaman yang setelah ditanam yang sudah tinggi besar diambil, tapi ingat setelah diambil, setelah ditebang itu ditanam kembali, kemudian kayunya diolah sesuai dengan kebutuhan. Yang keduanya, membangun sarana dan prasarana gitu ya. Yang kemarin-kemarin sudah Ibu jelaskan, karena banyak manfaatnya kalau kita membangun sarana dan prasarana. Ini misalnya satu, membangun jalan misalnya. Karena jalan itu manfaatnya luar biasa. Orang yang mau mendistribusikan barang, kalau jalannya bagus, itu barangnya bisa sampai dengan cepat, bisa didistribusikan dengan cepat. Nah, sehingga kan kesejahteraannya lebih banyak gitu ya. Karena sarana jalannya bagus, jadi mau melakukan kegiatan apapun, kegiatan ekonomi apapun bisa berjalan dengan mudah itu ya. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah interaksi dalam bidang pendidikan ya. Ada 4. Yang pertama, biasanya ketika kita berada di kelas itu yang pertama interaksi siswa dengan siswa. Kalian diberi tugas oleh gurunya, misalnya kalian diminta untuk diskusi A dengan B, nah berarti interaksinya siswa dengan siswa. Kemudian ada juga selain siswa dengan siswa, kalian pun tentunya kan tidak cukup dengan teman saja interaksinya, tetapi memerlukan sumber-sumber yang lain untuk menambah ilmu pengetahuan ya. Nah, yang kedua bisa interaksi siswa dengan sumber belajar. Nah, kalian biasanya menggunakan buku. Kemudian kalau sekarang bisa sumber belajarnya selain buku, tentunya di KBM Daring ini ada yang menggunakan handphone, ada juga yang menggunakan laptop dan lain-lain lagi ya. Nah, selain interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan sumber belajar, tentunya ada juga interaksi siswa dengan guru. Nah, seperti kebiasaan kita kalau hari Senin kita belajar melalui Zoom, kalian berinteraksi langsung dengan wali kelas kalian. Itu berarti interaksi dengan guru. Ya, ada sesi tanya jawab di situ ya. Kemudian yang terakhir, interaksi siswa dengan lingkungan. Kalian disuruh oleh gurunya mengamati misalnya pertumbuhan dari tanaman kangkung atau tanaman kecambah dan lain sebagainya, yaitu interaksi berarti siswa dengan lingkungan. Nah, selanjutnya selain interaksi dalam bidang pendidikan, nah ada 3 macam jalur pendidikan yang dapat ditempuh: pendidikan formal, non formal, dan pendidikan informal. Nah, apa perbedaan pendidikan formal, non formal, dan informal? Yuk sama-sama disimak, diperhatikan baik-baik ya. Nah, 1, pendidikan formal, pendidikan resmi, pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, kegiatan yang kalian lakukan sekarang ini, kalian sedang duduk di kelas 5 SD, itu berarti pendidikan yang kalian lakukan adalah pendidikan formal. Nah, tapi selain itu ada lagi kadang-kadang dari pendidikan formal ini masih ada yang kurang ilmu pengetahuannya, ingin menambah lagi wawasannya. Nah, itu ada juga jalur pendidikan
non formal. Ya, apa pendidikan non formal? Jalur pendidikan yang bertujuannya untuk melengkapi pendidikan formal. Nah, contohnya ada dari PAUD. Kemudian yang hobinya misalnya hobi musik, entah bermain alat musik, entah menyanyi, karena di pendidikan formal misalnya di SD hanya diajarkan beberapa lagu daerah, lagu wajib, sedangkan kalian ingin lebih memperbanyak lagi wawasan kalian mengenai musik, alat musik segala macam. Nah, artinya kalian bisa melanjutkan pendidikan, mengikuti pendidikan non formal. Ada juga kursus menari dan bimbingan belajar. Ya, bimbingan belajar ini banyak biasanya kalau sudah kelas 6, kelas 5 pun ada. Ibu yakin kalian yang bimbingan belajar di tempat lain karena durasi waktu di sekolah kurang mencukupi misalnya, jadi perlu tambahan belajar lagi di luar. Nah, itu ya, kalian mengadakan bimbingan belajar, bisa mengundang guru datang ke rumah atau kalian yang datang ke rumah guru tersebut. Nah, satu lagi selain pendidikan formal, non formal, ada pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Ya, kalian belajar memasak dan lain-lainnya, belajar membersihkan tempat tidur, membersihkan ruangan tamu. Nah, itu ada juga ya contohnya pendidikan dalam keluarga. Nah, sekarang kita lanjut interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Nah, ini tidak asing lagi ya, ini sering kalian jumpai sehari-hari ya, apalagi di hari Sabtu Minggu. Biasanya kalian hobi melakukan kegiatan bersepeda, kalian melewati ini wilayah ini juga. Wilayah apa? Pasar ya. Pasar salah satu tempat terjadinya interaksi di bidang ekonomi. Ya, tentunya ada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli ya, dengan pedagang ya. Kemudian selain transaksi kebutuhan barang-barang, transaksi kebutuhan jasa pun ada. Nah, kalau ini kan di pasar transaksi kebutuhan barang. Ada yang membutuhkan, kalau ini ada gambarnya tuh tomat dan buah-buahan yang lain. Tapi selain itu ada juga interaksi di kebutuhan jasa. Contohnya apa kebutuhan jasa? Kalian datang ke dokter karena merasa badannya kurang sehat, misalnya kalian berinteraksi dengan dokter. Atau yang laki-laki nih, rambutnya sudah panjang, yuk dicek ya rambutnya yang panjang ya, karena ibu jarang bertatap muka secara langsung sama kalian, jadi nggak terlalu terlihat sama ibu kalau ternyata rambutnya sudah panjang. Ayo kalian lakukan interaksi dengan siapa? Berarti dengan tukang cukur rambut. Nah, itu ya, itu termasuk juga interaksi dalam bidang ekonomi ya. Nah, selanjutnya interaksi sosial dalam berbagai bidang. Nah, interaksi tadi, interaksi dalam bidang pendidikan, ekonomi, budaya, ya itu interaksi tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor. Nah, kalau interaksi dalam bidang sosial budaya itu kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita dapat diterima. Jadi dimanapun kita tinggal, nanti misalnya kalian setelah lulus SD, kalian pindah ke jenjang SMP, tentunya lingkungannya itu di lingkungan yang berbeda. Nah, itu kalian harus bisa beradaptasi, harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan supaya kalian bisa diterima oleh teman-teman kalian yang lain ya. Itu. Jadi dimanapun kalian tinggal harus pandai, harus bisa beradaptasi. Kemudian kalau interaksi dalam bidang pendidikan itu adalah proses belajar mengajar. Nah, itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir, interaksi dalam bidang ekonomi. Nah, artinya masyarakat dapat melakukan dengan transaksi jual beli ya.
Dah, itu saja sayang pembelajaran kita hari ini. Nanti akan ada tugas menyusul ya. Nanti di WA grup. Tetap semangat, berusahalah untuk melakukan segala aktivitas sebaik mungkin supaya hasilnya pun baik, dan jangan lupa harus selalu diawali dengan doa. Ya, itu saja. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.